Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Saya terus senang kita terus bersemangat di dalam Tuhan dalam berdoa ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, pagi hari ini saya ingin terus bagikan kebenaran firman Tuhan supaya kita memang betul-betul bersungguh-sungguh berdoa. Mengapa? Supaya kita melihat jawaban dari doa kita ya. Karena Allah kita sangat menghargai ternyata orang yang bersungguh-sungguh ya. Nah, mari kita lihat saudaraku kebenaran firman Tuhan ya. Matius 8 ayat 8 sampai 12 nanti akan saya lanjutkan dengan Lukas 5 ayat 19 ya. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Nah, saya berharap nanti boleh dibaca satu perikop supaya memahami semua isinya ya. Matius 8 ayat 8 sampai 12. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saya langsung lompat ayat 12. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya. Yang kedua, Lukas 5 ayat 19 sampai 20. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, ada dua cerita ini, ya, dari dua cerita ini yang menarik adalah yang biasa kan kita dengar adalah Tuhan jadilah kehendakmu. Atau ya kita mencari Tuhan apa yang Tuhan mau gitu ya. Tetapi kali ini kalau kita lihat perikop ini, jadi jadilah seperti iman atau Yesus melihat iman orang ini gitu ya. Nah, ada dua ini, saya buat dua perikop ini. Satu, seorang perwira Romawi. Ya, tentu kalau perwira Romawi sebenarnya sengaja itu Tuhan tegaskan ya, aku tidak mendapatkan iman sebesar ini katanya di antara orang-orang umat Tuhan yang orang Yahudi pada waktu itu ya, yang sudah percaya sama Tuhan Allah Yahweh gitu ya. Nah, dia perwira Romawi dan yang dia bawa adalah hamba. Ya, dia bukan seorang yang religius artinya, tetapi dia bersungguh-sungguh membawa hambanya. Ketika saya baca dalam King James, digambarkan hamba itu adalah hamba yang sangat dikasihinya, itu katanya ya. Dia sangat mengasihinya, itu sebabnya hatinya tidak tahan untuk melihat hambanya itu sakit. Itu sebabnya setelah didengarnya ada penyembuh, lalu dia datang kepada Yesus memohon supaya hambanya itu
sembuh. Yang Allah lihat adalah bukan hanya, jadi dua hal saya perhatikan di sini, bukan hanya kepercayaannya kepada Tuhan, tapi yang Tuhan lihat adalah juga hatinya, katanya ya. Hatinya, jadi ada bergabung di sana kepercayaannya kepada Tuhan dan belas kasihannya, kasihnya kepada hambanya ini. Nah, itu sama juga dengan tadi cerita yang kedua. Yang Tuhan lihat iman dari orang yang membawa orang yang lumpuh itu. Karena banyak orang katanya, mereka buat usaha yang keras. Mengapa? Karena supaya yang mereka bawa ini, yang lumpuh ini dapat sembuh. Buka atap, membawa orang lumpuh ke atap, ya. Wah, itu usaha yang sangat keras dan luar biasa. Sebab dia bongkar dan dia harus perbaiki lagi. Dia turunkan dengan tali dari atas, ya. Dan ya, Alkitab mencatat Yesus melihat iman mereka, katanya. Lalu orang itu pun disembuhkannya. Kalau tadi kita baca cuman sampai di batas dosamu sudah diampuni, tapi akhirnya itu ada perdebatan sedikit dengan orang-orang Farisi, lalu itu tidak ada bedanya, sembuhlah, dosamu diampuni, tetapi itu sengaja dibuat bahwa orang yang lumpuh ini adalah orang berdosa, orang yang tidak perlu dihargai, gitu kira-kira. Sama seperti tadi, hamba. Hamba itu kalau di zaman Alkitab kita ditulis, itu tidak berarti di zaman sekarang manusia ya ada hak asasi, sehingga setiap orang tidak ada lagi budak, tidak ada lagi hamba. Tetapi di zaman itu, hamba itu sebenarnya tidak berharga, bisa diperjualbelikan, tetapi begitu dihargai. Begitu juga orang lumpuh ini, orang berdosa, ya, orang berdosa tidak pantas dikasihi, tetapi mereka mengasihinya, berjuang keras membawanya kepada Yesus. Nah, mari Bapak Ibu, ketika kita berdoa, belajar dari cerita kedua perikop ini, ketika kita berdoa, mari kita tunjukkan kesungguhan kita dengan kasih kita, karena kita mengasihi betul-betul, saudaraku. Berjuanglah berdoa ini, ya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang benar, saudaraku. Wow, pasti apa yang kita doakan, bagaimana iman kita akan dijawab oleh Tuhan. Sebab Tuhan ternyata sangat-sangat menghargai usaha, sangat-sangat menghargai iman kita. Ya. Belajar dari dua perikop ini, mari saudaraku, setiap jemaat Tuhan, saya dorong betul-betul kita bersungguh-sungguh berdoa, bukan hanya sekedar jadi ikut peserta doa, tetapi kita bersama-sama, saudaraku, bersama-sama, bergotong royong, saudaraku, ya, membawa orang-orang yang kita kasihi betul-betul kepada Tuhan, membawa kota kita kepada Tuhan, membawa bangsa kita kepada Tuhan. Terlalu banyak, saudaraku, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Terlalu banyak mereka tidak mengenal kasih Tuhan. Dan ketika saya baca terus, saudaraku, ya, kalau baca terus amanat agung itu, sebenarnya tugas kita lah. Ya, kalau saya baca, saudaraku, ya, perkataan Yesus Yohanes 17 doanya itu, sama seperti engkau mengutus aku, katanya, aku mengutus mereka. Wow. Jadi sebenarnya misi Tuhan, ya, diserahkan kepada kita. Kitalah yang harus mempunyai belas kasihan yang luar biasa bagi orang banyak, saudaraku, ya. Mari kita betul-betul bersungguh-sungguh berdoa. Sebelumnya kita juga udah pernah belajar bagaimana Elia bersungguh-sungguh berdoa, ya, bersungguh-sungguh berdoa. Dan pagi hari ini kita belajar sungguh-sungguh itu dengan kasih, dengan tindakan yang luar biasa, karena mengasihi.
meskipun mungkin orang-orang yang tidak perlu dikasihani. Sebab kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pantas dikasihani, tetapi Tuhan mengasihi kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa datang kepada Tuhan.